takdir jelek bisa menjadi takdir baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki sedaya jelas nggih ngiring swara kula jelas nggih. Nggih. Ada cerita nggih menika Sayyid Asy-Syaikh Abdul Aziz. Sayyid Syekh Abdul Aziz itu dilihat dengan para malaikat di Lauhul Mahfuz. Beliau itu ditakdir menjadi orang yang su'ul khotimah. Takdir apa? Su'ul khotimah alias takdirin itu takdir tiang sing ahli neraka. Nggih. Terus takdir tiang sing ahli neraka. Mantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sholawat, monggo sareng-sareng pados sangu slamet dunya akhirat dateng pondok dalem mriki. Subhanahu wa ta'ala, yang saya muliakan, yang saya taati fatwa-fatwanya kepada para habaib dari Pondok Pesantren Internasional yang saya cintai dan yang sangat saya sayangi. Tidak lupa kepada tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sumberwaru dan sekitarnya yang saya hormati, yang saya muliakan. Jamaah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sholawat Ibrahimiyah rutin wonten ing Sabtu malam minggu wage. Alhamdulillah kita semua kumpul sama Allah, diberikan sehat walafiat. Dan yang sangat-sangat saya muliakan,
Mas jalan awal tadi enak, kok malah kesini sudah takdirnya Allah. Tidak, semua takdir bisa dirubah. Takdir bisa dirubah dengan apa? Doa. Ada orang mati su'ul khotimah, didoakan ribuan orang jadi husnul khotimah, Allah rubah itu orang jadi husnul khotimah. Masya Allah, dahsyatnya doa adalah bisa merubah takdir jelek bisa menjadi takdir baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedaya jelas nggih, nireng swara kula jelas nggih. Ada cerita nggih menika Sayyid Syekh Abdul Aziz. Sayyid Syekh Abdul Aziz itu dilihat dengan para malaikat di Lauhul Mahfuz. Beliau itu ditakdir menjadi orang yang su'ul khotimah. Takdir apa? Su'ul khotimah alias takdir itu takdir tiang sing ahli neraka. Terus takdir tiang sing ahli neraka. Mantun ngoten para malaikat niki wau mandhap. Malaikat turun dari Lauhul Mahfuz untuk menanyakan kepada Syekh Abdul Aziz. Karena Syekh Abdul Aziz itu terkenal kewaliannya di zaman itu. Kewaliannya itu terkenal sangat. Akhirnya para malaikat semua bertanya dengan Syekh Abdul Aziz, "Ya Syekh Abdul Aziz, aku beritakan kepadamu." Apa ya malaikat? Sungguh aku lihat takdirmu di Lauhul Mahfuz bahwa engkau adalah orang yang ahli neraka, orang yang matinya su'ul khotimah, percuma engkau beribadah. Apa jawabannya Syekh Abdul Aziz? Ya malaikat, seandainya ibadahku ini tetap aku ditakdirkan sama Allah ahli neraka, aku tetap sujud, aku tetap ibadah, karena Allah mengutus jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Masuk surga neraka tidak menjadi urusanku, yang penting aku mencari ridhonya Allah. Oh ya udah, jadi dikei bocoran kalian malaikat bahwa Syekh Abdul Aziz itu akan menjadi orang yang ahli neraka. Tetap beliau tidak berhenti beribadah. Lalu para malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz. Tiba-tiba melihat di catatan itu ternyata Syekh Abdul Aziz, beliau ini termasuk yaitu orang yang ahlul jannah, itu ahli surga. Kembali lagi malaikat memberitakan kepada Syekh Abdul Aziz, ya Syekh Abdul Aziz, sungguh aku baru melihat takdirmu di Lauhul Mahfuz bahwa engkau adalah orang yang ahlul jannah, ahli surga. Lalu Syekh Abdul Aziz menanyakan, wahai malaikat, kalau memang semua ibadahku ini karena Allah, karena keridhaan Allah menyebabkan aku jadi ahli surga, lalu kenapa ada takdir di Lauhul Mahfuz yang aku ini menjadi orang yang ahli neraka? Lalu malaikat mengatakan kepada Abdul Aziz, ya Syekh Abdul Aziz, coba engkau ingat, kami ada catatannya. Dulu ketika engkau berumur 15 tahun, engkau disuruh sama orang tuamu untuk membeli sesuatu ke pasar, tapi engkau pura-pura tidur agar tidak disuruh orang tuamu. Pura-pura tidur. Mantun ngoten Syekh Abdul Aziz, iya mbak nangis, astagfirullahaladzim. Bener malaikat ketika di umur 15
tahun yang remaja dulu, orang tua saya mau menyuruh saya untuk pergi ke pasar. Saya agak males, aku rada aras-arasen. Mula saya berpura-pura tidur. Apakah gara-gara saya pura-pura tidur itu Allah menyebabkan sebagai sebab aku ditakdirkan su'ul khotimah? Na'am ya Syekh, gara-gara engkau disuruh orang tuamu dan engkau pura-pura tidak mau, engkau pura-pura tidur, maka Allah mentakdirkanmu orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ketika itu orang tuanya tidak tersinggung, hanya mengetahui, oh anakku masih tidur, wis nggak usah tak suruh, aku tak kembali lagi ke dapur. Akhirnya ibunya beli sendiri. Ngoten mawon kalian Allah ditakdirno dadi wong sing suul khotimah. Masya Allah. Ora dulu enten sing luwih nemen saking Syekh Abdul Aziz. Jawab, enten sing luwih nemen. Masya Allah. Yuh. Mengkakno kula panjenengan kabeh niki kumpul pada mriki. Kula panjenengan sedaya kumpul wonten ing majelis punika. Insyaallah majelis ingkang sangat-sangat barokah. Insyaallah sing majelis niki ndadosaken sebab kula panjenengan besok gandolan wonten ing akhirat. Amin. Karena majelis niki insyaallah sampun diridhoi kalian para aulia illah, kalian para sedaya sesepuh ini sepuh sedaya, dan insyaallah Jamiatus Shalawat Ibrahimiyah ansarido dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ditakdir saged kumpul teng mriki majelis wis kudu seneng mboten karuan. Soalnya kula maos wonten kitab Tariful Umam wal Mulk, barang siapa seseorang di hatinya sama Allah ditakdirkan cinta dengan sholawat, cinta dengan Rasulullah, maka sungguh alamat orang itu tertakdir namanya ada di Jannatul Ma'in. Namanya ada di dalam surga, Maka di dalam kitab Ihya, Syekh Imam Ghazali beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengurangkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada umatnya, walaupun si umat itu pelaku maksiat, tapi di dalam hatinya terdapat cintanya kepadaku. Terus nek ngoten tak maksiat ae sing pengen aku cinta nang gone Kanjeng Nabi, tidak mungkin. Orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, dia kalau ingin berbuat maksiat izin. Apa nggih? Pada intinya ngeten para dulur, intine niku ngeten. Niki lah unsume wong sombong mati to niki nggih. Ya duduk kono mati sampai HP niki full berita wong mati. Kula niki ya Allah senenge wong-wong ini. Kok padha royokan pengen mati. Sampeyan mboten pengen. Hah? Sampeyan pengen sampeyan dhisik kula tak kali-kali. Rasanya yang dirahmati Allah, kapanpun ditakdir ya wis. Ada jamaah kemarin istighosa kemarin ikut, sekarang nggak bisa ikut. Sampun digus, sampun se. Lho ngoten niku lho sing sampun sedo, enten hikmah sing gedhe. Ngoten niku roh sing sampun sedo, enten hikmah sing ageng. Hikmah ageng ya napa Gus? Dia pernah hidup di alam dunia,
dan pernah mengikuti majelis thalaqul ilmi seperti ini, majelis sholawat seperti ini, maka ketika dia meninggal dunia, Allah berikan pahala sebanyak orang yang ada di sini. Itu enaknya jariyah. Jariyah perkumpulan datang sebuah majelis ini ada semacam ulah niki dawuh datang hadis qudsi lho niki. Niki boten gemen-gemen. Nggih. Boten gemen-gemen. Lu sampai kapan Gus oleh ganjarane sampai jamiah itu terus beristiqomah. Muga-muga Ibrahimiyah sampai saat ila yaumil qiyamah. Allahumma ini termasuk jariyah kula panjenengan kabeh. Jariyah itu yo duduk duit tak sampean mendatangi majelis-majelis yang mubarak, ada majelis Abadul Mustafa, ada majelis Ikul Ghafir, majelis apapun panjenengan hadir itu juga termasuk jariyah ipun panjenengan. Ketika panjenengan sedo, panjenengan boten enten, majelis itu tetap berjalan, maka pahala akan selalu mengalir datang panjenengan sekalian. Amin Allahumma amin. Para jamaah urun dirojak usul terjadi Gusti Allah. Usul itu mau fokus. Atine panjenengan itu isok teman-teman anduweni torikoh dalan saged usul nanggone Gusti Allah. Kalih napa salat kalih sholawat. Ngeten. Dawuhipun Syekh Imam Abu Hasan Asy'adili. Wong urip niku kudu pinter golek dalan yak napa carane benjing saged palsu dumateng ngersanipun Gusti Allah. Krana wong mati kabeh durung tentu wangsul tenggene Gusti Allah. Lah tentu Gus ana sing gentayangan gak jelas. Sinten Gus golongane wong sing gentayangan, yo sing uripe iku gentayangan, gak duweni tujuan sing jelas. Ketika orang masa hidupnya sing dipadosi Gusti Allah, matine yo bakal digoleki Gusti Allah. Kok wong uripe sing digoleki ndur nuruti hawa nafsune, matinya pun dia akan mencari ke sebuah sudut-sudut dengan ketidakterimaannya ketika dia ditakdir mati sama Allah. Jadi boten saged ilahi rajiun. Kabeh roh itu boten saged ilahi rajiun. Makanya kalau ada roh yang bisa ilahi rajiun, balik teman-teman menggene Gusti Allah, niku insyaallah selamat abadi sakalawas-lawas. Amin. Sinten ciri-cirine wong sing rohe ilahi rajiun? Sinten ciri-cirine wong sing rohe teman-teman balik tenggene Gusti Allah? Ciri-cirine wong urip nalikane selalu golek riyadhah nang Gusti Allah, selalu nyumpeh ridhanipun Gusti Allah. Kulo yakin kumpulipun panjenengan iki ning kabeh niki nyumpeh ridhanipun Gusti Allah. Amin. Kulo yakin kumpulipun panjenengan kabeh teng mriki niki kepengin saged parek kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita doakan nggih, muga-muga wabah wonten ing negara kita cepet-cepet ditarik kaliyan Gusti Allah. Kula dongakno sing teko kabeh dawa umure kabeh. Amin. Kanthi sehat wal afiat. Amin. Lan terpenting muga-muga iso nglunasi utange kabeh. Amin. Allahumma sholawatan nggih.